sebenarnya. Tapi ya balik lagi, strategi seperti apa yang akan dibawakan juga dengan membawakan Dangerous Grass nih ya. Chipnya udah langsung ditutup. Wah, EVOS juga nggak mau kayaknya ngasih Nggak ya? chip Widdy ya, berbahaya ya. Kita tahu sendiri chip Chow tadi juga yang mungkin agak sedikit flashback dari Papulung menuju ke season 14. Era Liquid. Iya, itu era Liquid. Iya. Satu season. Satu season ya sampai dengan M6. Lebih dikit gitu ya. Lebih dikit sih Pak, lebih dikit sih Pak. Prime. Iya, lebih dikit sampai Iya. M6 Habis Grand itu Final. billingnya hilang. Habis billing. Nah, makanya perlu diisi ulang billingnya nih untuk tim Liquid sekarang. Ya. Karena perjalanan mereka sampai dengan di kuarter keempat nanti akan sangat menarik ya. Yep, Cici, Karena Zuxin mereka- siapa? Tahu. Dan ternyata Cici. Cici, Zuxinya dikasih terutama buat skill berarti. Oke. Ada Jusin memang yang dibuka juga. Yisun Shin masih available. Shunshin, Uh-huh. Zuxin. Ya apalagi kan Yisun Shin sangat sering ya digunakan untuk membawakan juga strats fighter-fighter gold lane. Iya, bisa Ruby soalnya mainnya nanti. Yap. Atau kalau mau yang tipenya kayak kemarin, punya armor, punya burst damage, juga nggak ada masalah. Oh, Angela. Angela Arlot. Karena kemarin kalau kita ngelihat Aran dengan Arlotnya itu ternyata menjadi damage dealer utama loh. Aku kira bakal lebih ke Angela Esmeralda langsung. Waktu itu kan sempet TLID lumayan apa ya, lumayan shining loh dengan draft seperti itu. Tapi kemarin pas menang kan Yeskiel pakai ini di target ternyata yang ngacak-ngacak Arlotnya Aran. Arlotnya iya itu dia. Ini apakah ada sinyal-sinyal ya bahwa akan membawakan Yishunshin dari EVOS? Kalau Iya. misalkan ada Yishunshin berarti draft dari TLID-nya harus ada beberapa pertimbangan nih. Bisa bawa tank jungle, bisa bawa assassin, masih ada langsung di band, oke. Link Haya, Joy? kayaknya lebih masuk Link sih atau Joy, iya. Hayabusa sama Angela kayaknya kurang Isun cocok. Sin kan? Langsung di sini. Ya benar. Isun Sin dan juga kalian. Kalea ya. Nah, berarti Randy yang diberikan keleluasaan nih, Prof. ya? Lebih ke cicinya. Lebih ke cicinya dikasih flex. Cicinya kan yang pernah di-flex. dibawain sama Cicinya yang Erlan. di-flex. Iya. Bisa jadi Oke. nanti tiba-tiba ternyata ya Randy bawain Uranus gitu. Iya, bisa jadi juga kan maksudnya adalah Glue. itu Bisa makanya. Jadi kan Randy kan di sini simpan dulu kan hero-nya, tapi kita tidak tahu juga. Betul. Cici kan bisa ajak Randy juga nih. Makanya Cici Randy atau Cici Erlan dua-duanya. Ah. Oke. Tapi dengan Joy itu juga sempat dilihat. It's Onyx time. Tapi Joy. Loh. Hey. Kayak kenal deh. Oh ini. Ini mode serius apa mode APP? Mode apa nih? Mode apa ini? Aaron Shiki. Senyumnya itu loh, jangan hilang loh Mas Aaron. Iya. Oke, tapi Lunox di ban dan Joy juga sebenarnya kalau ngelihat dari tim Liquid, walaupun ada Angela ya, ini lumayan tricky loh karena EVOS punya efek stopnya dengan single target lock dari Kalea. Wah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Kalea ya, ini emang butuh banget yang bener-bener burst. Sekalipun nanti Rondel bawa Kadita, aku pun setuju. Pokoknya apapun yang bisa ngedamage bareng Kalea, maksimalkan. Oke, Parsha masih available. Dah di ban. Ya habis ini ya tentunya. Iya, no. Kagura. Paling Kagura sih yang paling masuk akal di sini. Oke. Kagura biar bisa instant burst untuk siapapun yang nanti diangkat sama Kalea. Terutama untuk targetingnya nih bisa ke Harlot, bisa ke Yap. Joy. Tapi kalau lihat lampu yang di ban sama EVOS ya, ini juga mereka mengantisipasi gold laner fighter juga. Ya. Tapi masih ada Ruby. Dan aku merasa Hilda di sini juga untuk respect ke arah dari Widdy ya. Widdy nih kalau udah pemain Hilda, ya Hilda yang nepelin atau nemenin jungler musuh farming, baik dia. Ini ya, menemani ya. Menemani, Best companion berarti. waduh. Oke. Masalahnya bukan buat ngebantuin farming, ngegebukin. Iya makanya. Meresahkan ya. Dan follow up damage nantinya yang masih dipertanyakan sama Profesor KB juga. Mid lane, apa yang akan dibawakan? Valentina mungkin, kalau bicara tentang Roundel. Iya ya, Rondel lumayan gemar bermain Valentina sih. Yes. Atau mau Nana lagi nih, Oh, karena kebetulan dengan adanya Molina Blitz, itu bakal lumayan menyusahkan bagi Joy. Nanti bikin glowing one dulu tapi ya, untuk menghilangkan efek dari foto. alright. Masih banyak ya Masih banyak. opsi mid lane. Sekarang kayaknya lebih variatif. Bisa apa aja yang dibawa dan Nana. Nah kan bener kan? Kembali Nara Harin. Iya, Itu dia. Nana Harit ini duo bocil. Ini dua Leonin bahkan Iya. kalau Iya. bisa Ini mah dibilang. pulang pawai ini jatuhnya mereka. Iya. Ada bocil. 3 Leonin ini sama Joy. Oh iya. Pulang pawai ini. Wah ini mah Kling, 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 perkumpulan ini namanya Pak. Perkumpulan. Kurang apa lagi? Mau siapa lagi yang dibawa? Mia. Enggak cuman ngerinya, Paulus. Bro. Ngerinya kalau sampai nanti
di awal EVOS dengan lineup seperti ini, dengan Yeah. hero seperti ini, lalu mereka tertinggal. Nah, itu. Gimana cara ngecek rumputnya? Yap. Tapi Gak ada kayaknya yang pasti kecuali dengan Mountain Choker itu doang sih. iya benar, tapi untuk fighter gold lane kayaknya bakal disingkirkan dulu ya. Mereka butuh Iya. hero range yang kita lihat sekarang one diambil karena minimal dia punya Needlesin Flower untuk bisa menetralkan dirinya dari efek sisi. Terutama untuk Nana kalau mau nangkep ke arah one itu sendiri. Dan ini dia EVOS dengan Harit ya. Apakah kita akan melihat lagi skin fakta yang bersinar di in-game? Karena ini mumpung season genap OTWM series from #7 UM7 kalau kata EVOS fans. Oke, tapi apakah Nana akan memiliki win rate yang lebih baik? Karena kemarin mereka juga masih belum mendapatkan kemenangan. Seperti apa ya nantinya dari eksekusinya? Banyak Leonin yang bermunculan untuk di game yang pertama ini. Yap, jadi sesaat lagi kita akan langsung berangkat menuju ke Land of Dawn. The Cavalry ready, EVOS Pump ready. Jadi langsung saja untuk malam hari ini FPL Arena. Mana suaranya? Let's go, dan udah terlihat ya bagaimana Randy memanfaatkan adanya satu buah bush baru untuk ngebuat dari Aran tercicil nih. Ya, nge-trapnya lumayan ya, langsung. Dia ada niatan motong juga. Dan untuk melihat dari veteran versus rookie, ini yang menarik sebenarnya. Wait, Flicker di mana Bentar, eta? bentar, di mana tuh? Aya naon eta? Oke, Ah. oke. Agak kaget tadi ya, Iya. lagi fokus ke area jungle, tiba-tiba bunyi flicker. Yap, udah dicicil juga ya dari ya bagaimana King-nya juga harus mengeluarkan sebuah resource. Dari emblemnya juga, Nana, Rapture, Waldonos Blessing, teman-teman. Oke, sementara itu tadi kita lihat ada Widi udah level 2 dan udah langsung join menuju ke area atas. Oke, Tipe-tipe yang emang pengen ngelakuin rotasi, tapi Rapture ini yang bakal jadi kelemahan juga untuk beberapa frontline dari DLID karena bisa di instant burst loh nanti tiba-tiba. masih aman juga, dan kalau ngelihat dari bagaimana Kabuki Inspire-nya dalam keadaan cooldown, dia masih coba untuk memberikan pressure terhadap Erlan. Nggak pernah kebayang gak sih lu gatot kaca berubah jadi rakun kecil yang lucu dulu. Kalau dulu Barats gede banget. Iya, Barat tuh. Barat jadi rakun loh. Sementara sekarang coba lihat dari satu Yoyo Simon dimiliki oleh Randy tadi. Udah masuk beberapa hitnya ke Yap. arah. Dan Joe harus aware banget sih timing dia untuk in and out harus diperhatikan karena kita tahu bagaimana Ki dan juga Roundel. Tapi masalahnya Randy harus mundur terlebih dahulu. Sesaat lagi turtle yang pertama akan muncul. Nah, freeze ya. Dan butuh bantuan tentunya bagi Rondel untuk datang ke bagian top lane. Untuk minimal sama-sama level 4. Key-nya bakal stay di level 3 berarti. Oke, sementara seorang Aran tadi masuk dengan Pencil dan memiliki dasar. Aran sedikit lagi Aran. Oh! Masih berhasil bertahan Aran. Pencil jadi aktifkan tapi tidak bisa langsung menghilang dengan sangat cepat. Walaupun ada beberapa waktu yang udah dibeli tapi Key-nya malah terjebak. 1-1 sejauh ini. Meninggalkan Widi sendirian. Yap, dan ini adalah sebuah jawaban kenapa ada prioritas terhadap Arlot ya. Mereka siap banget untuk bisa ngacak-ngacak, tapi masalahnya Turtle yang udah mulai dicicil oleh tim Liquid ID akankah dikontes paksa oleh EVOS? Sepertinya tidak. Ya, ada Angela juga ya. Jangan lupa, ini hard guard ultimate-nya singkat banget. Jadi kayaknya EVOS menghindari resiko tersebut. Membiarkan TLID mendapatkan turtle yang pertama. Yang penting Albertnya farming dulu nih. Oke, Albert masih punya space pastinya, tapi lagi-lagi Yang di depan berbeda, Randy tidak ada Pencil di dalam tubuh yang masih diajar, masih dikejar. Bisakah Randy bertahan? What? Dapat loh. 1-1. Yap, karena memang kayaknya menahan damage dari turret yang cukup banyak juga ya dari Aran. Tapi kita punya talents prediction 3 versus 3. Boleh. Oh, Hei. Widi. Wah, itu dia ya kalau ada yang bertanya-tanya kenapa sih EVOS dari kemarin nge-pick Nana. Itu dia instant burst-nya. Lihat betapa masifnya damage yang diberikan. Yap, dan ada satu konser tunggal dan seperti ada Joe masih mencoba untuk bisa memaksakan mengejar ke arah dari Albert. Bisa Albert memutarkan satu terakhirnya. Malah Joe yang menghilang. Tapi Albert tetap menjadi tujuan dari YSKL. Dan YSKL masih berusaha untuk bisa kabur dan menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Dan YSKL Lari! tidak strike. Mencoba untuk bisa lari. Ada Rodel bagian belakang. Mencoba untuk bisa mengejar. Tertangkap. wow, para Leonin saling kejar-kejaran. Jangan lari kamu Angela. Lari, tapi ternyata ya flicker dari Ki juga menangkap untuk mempanis keberadaan dari SQL. Tapi gak berhenti-berhenti loh dari tadi, ini intensitasnya cukup tinggi.
dari kedua tim biru ini, Iya, bro. iya, karena EVOS kan kehilangan turtle, jadi mereka nggak boleh kalah tempo, makanya mereka mencari lagi. Yang berhasil tadi untuk bisa membanting langsung ke arah dari satu player. Bisakah Widi selamat satu terakhir dan tidak sempat. Avantrol gak jadi tempatnya berbeda, satu terakhir dan Kabuki masih dikasih umur yang panjang. Iya. Hampir banget kena solo kill loh soalnya. Hampir ya, karena Erlanya juga udah ke-trigger nih dari Purify untuk menghindari efek dari crossbow of tank. Buat sekarang dengan adanya pemilihan dari KYY menuju ke fleeting sepertinya ya. Yep. Item pertamanya Jo langsung ke Blood Wings ternyata. Wah, kena plating dong ini. Oke. Tapi untuk Turtle ya, kembali coba untuk dimaksimalkan oleh tim Liquid. Screening out dari Widi, memukul mundur pemain-pemain dari EVOS. Tapi akankah ada kontes paksa lagi yang akan dilakukan karena Randy-nya join the fight. Ya kayaknya direlakan kembali deh, tapi mereka mencoba untuk bisa mengincar ke arah 1 poin kill dan berhasil mendapatkan karena Widi. 1 poin kill untuk 1 turtle lagi. Kena angkat, kena Molina Smooch. Akhir berubah dan burst damage-nya ternyata cukup. Dan ini combo yang berjalan banget buat EVOS. Sudah pasti ya, Molina Smooch yang benar-benar langsung bisa memberikan dampak tambahan. Dan menghilangkan juga nih efek magic defense yang akan membuat Nana memiliki burst damage yang tinggi dari Molina Blitz. Belum lagi kalau rondelnya digas, dia masih ada Molina Gift. Dia masih bisa bertahan dalam kurun waktu tertentu dan kabur ke belakang. Rondel seolah-olah bakal ngejawab TLID dengan pengejarannya. Yap. Tapi belum ada jawaban yang pasti nih. Karena apa? Karena dari tadi Widi makan terus-terusan, menerima damage yang terlalu masif. Dan damage-nya cukup banget ternyata ya. Yap. Dan kalau kita lihat ini Go. Dibanting lagi kan dan benar saja langsung diajar kembali. Sempatkah untuk kabur dan satu yang terakhirnya sempat. Tapi Angela pun datang untuk bisa membantu. Sementara sekarang kita lihat di tempat yang lain Erlan berjuang 1v1 situation. Kabuki, one play terjadi. Yap. Tepat waktu untuk melepaskan crossbow of tank. Dan akhirnya Erlan yang harus meregang nyawa. Satu kesempatan yang baik pasti untuk Kabuki bisa melakukan outplay dan menjadi nafas lagi untuk tim Liquid dan bahkan harusnya outer bottom turret pun akan dihancurkan. Wah, ini timing yang tepat sasaran sekali tentunya bagi Kabuki. Dan itu akan Langsung yang masuk begitu di situ. Randy di jalan. Randy ada Angel di dalam tubuhnya langsung saja dinyanyikan. Oh, Rondel. Berhasil tadi mendapatkan ke arah 1 poin tapi sekarang Rondel yang menjadi targetnya. Yap, Molina Gifts yang udah ke-trigger ya. Tidak akan, oh. Yap, Tidal Strike berhasil membanting. Ada Zaman Boss, langsung dikeluarkan. Joe bisa nggak dia kabur? Wah. Tidak. Joe, lenyap seketika. Sementara sekarang Albert di tempat yang berbeda masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ada Tidal Strike. Albertnya berhasil didapatkan. Dan benar saja Albertnya berhasil langsung dihilangkan dengan tangan depan bakal untuk sekarang Kabukinya langsung join the fight. Team fight. Keduanya sama-sama gak mau ngendorin serangan demi serangannya. Pertukaran kian terjadi sehingga kali ini dari goldnya udah mulai seimbang. Ya, final slash dikeluarkan. Randy masih bisa bertahan. Waduh. Nah, ini adu otot sih jatuhnya ya. Sama-sama ngotot juga mainnya nih, karena emang gak mau kalah tempo. Terutama buat tim Liquid ID, mereka udah 2 turtle. Kalau misalkan mereka sampai kalah gold, ini akan sangat merugikan buat mereka. Ini turtle ketiga ya. Yang akankah menjadi perfect turtle bagi tim Liquid? Karena kalau kita ngeliat dari EVOS mereka juga udah mulai coba untuk mengintip area turtle-nya. Walaupun Randy ini udah mulai di-poke balas oleh tim Liquid itu sendiri. Dan pasti belum ada setup dari Iki ya. Ini udah finish yang bagus. Yep. Tapi masih belum dapetin target yang optimal buat Yep. di burst terutama. Oke, belum ada target yang benar-benar bisa terlihat. Namun Joe tadi sudah mulai mendekat. Akankah bisa ditangkap oleh Ki? Karena ada rapid test tadi yang sudah dibuka pula. Mereka sudah mulai berkumpul dan ketahuan sekarang pergerakan dimiliki oleh Ki. Siapa yang akan langsung dibanting? Avantrol Guardian berhasil tertangkap. Ada satu lagi crossbow tank yang tadinya mungkin masih tempat untuk bisa langsung dibuka. Tapi Widya tempat berbeda langsung berhasil langsung diamankan. Sementara Kabuki masih mencari weakness point-nya. Albertnya berhasil langsung diamankan. Aran yang berhasil langsung dihilangkan. Dan sekarang Kabuki lejap seketika. Randy bertahan, Rondel bertahan, Erlan pun masih berdiri tegak. Oke, 3 tukar 2. Tidak ada sama pegang retribution dari EVOS. Tapi dari tim Liquid juga mereka nggak bisa buru-buru ya untuk dapetin ke arah turtle-nya karena udah berubah jadi Lord. Waduh, Joe nyanyi lagi, siap lagi konser tunggal. Zaman Pos satu dikeluarkan. Joe bisa kabur, Joe bisa bertahan. Yap, dan ini bukan cuma sekedar konser tunggal, ini duet maut antara Joe dan juga Yehezkiel yang selalu bisa tabrak ke siapapun. Mengetahui tidak ada key, itu akan menjadi sebuah momentum yang tepat untuk Joe bisa langsung nabrak karena backliner dari EVOS, bro. Karena ada Magic Boots dan juga Flask of the Oasis. Ini dia 2 item yang sangat bersinergi dengan adanya Angela. Cooldown singkat, otomatis ultimate semakin lebih nikmat. Dan TLID, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk langsung take Lord-nya. Karena Albert masih belum kelihatan dan Motion Shocker masih ada. Nah, itu dia Ki.
Ketahuan tadi dia lompat menuju ke arah bush yang jauh lebih dekat. Sementara sekarang Widi mencoba untuk bisa menghalau. Dan Aran. juga di depan berbeda. Ada Aran yang sudah bergabung bersama dengan Yeskiel. Dan mereka siapkan untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Tidak ternyata karena Randy lebih memilih untuk mundur. Yap, dan final slash dari Aran benar-benar ngeganggu banget sehingga Erlan yang terpukul mundur dan free untuk Lord bisa diambil. Dan sejauh ini kita hanya melihat 2 turtle yang muncul ya bro ya, karena memang Iya. fight terus aja yang dilakukan. Karena ya itu tadi temponya nggak mau kalah dan TLID ini udah dapetin keuntungan sebenarnya dengan Lord. Tinggal gimana caranya mereka manipulatif untuk dari segi laning manajemennya. Yap, oh Aran Vengeance terlihat. Ada satu Avatar Guardian. Namun sekarang tertangkap Basa dan Joja down. Apa yang terjadi? Aran yang para berbeda masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang Kabuki satu terakhir Albert. Sempatkah untuk bisa mengalahkan satu damage terakhir tapi ternyata Kabuki selamat. Aran berhasil kabur. Randy mengusir 2 player. Oh, Kabuki? Hei, tidak kena. Kabuki berhasil mundur tapi masih ada Angel yang mencoba untuk bisa memberikan bantuan malah. Ada satu crossbow tank tadi yang sudah terlihat. Yap, ini bermula dari Joe yang memang mau dapetin backliner dari EVOS. Tapi sayangnya Ronda masih punya Molina Gift. Jadinya nggak ada pertukaran yang terjadi dan justru Joe-nya yang terjebak bro. Iya, dia kena tsunami slam dari tepatnya sama Ki. Dan itu walaupun ada Yeskiel ya, sorry to say, semua burst damage-nya akan masuk. Terutama karena combo dari Nana dan juga Kalea ini. Jadi sekarang mainnya bukan sama gold laner-nya tapi sama mid laner-nya. Wah, ini combo baru berarti. Nakal. Nakal. Nana Kalea. Nana Kalea, nakal. Nakal ya? Iya, kompor. Pas ada round Kenapa kan? begitu Itu masuk sih? angin. Karena Evo soalnya. Ya. Tahu kakak tahu. Tapi ya karena Joey Talker ini juga nih yang ngebuat sebenarnya Kabuki udah berani untuk join team fight. Tapi emang kalau fight 4 lawan 5, TLID gak bakal bisa ngelakuin itu semua. Karena mereka butuh banget yang pertama, frontline. Yang kedua, damage yang cukupnya. Karena kalau Kabuki, dia terbang, first off tank. Kalau nggak tumbang, wah Kabuki udah ditungguin di bawah sama para macam. Wow, dan kalau ngintip sedikit ya, ada cooldown juga. Widi tadi kepleset dengan satu Waduh. second air. Tapi sekarang Randy masih sempat untuk kabur. Yap, ini final slash yang selalu menjadi pengganggu ya untuk bagaimana pemain-pemain dari EVOS memiliki positioning. Again, jangan sampai termakan dengan adanya Kating dari Yeskiel juga dan Aran maju sendirian. Hati-hati. Yep, final slash. Randy masih ada vengeance dalam tubuhnya, belum mau dikeluarkan loh. Deg-degan ya dari tadi kayak intensitasnya tinggi banget bro. Tapi ini lama bahaya. Dibanting dan itu dia Rapid Last langsung di pop up dan Widi berhasil ditangkap. Kabuki siap untuk bisa terbang dan itu dia crossbow tanknya tapi damage-nya tidak nyambung ke arah manapun. Randy-nya berhasil langsung dihilangkan. Sementara Joe siap untuk bisa melakukan sebuah konser tunggal. Joe-nya berusaha untuk bisa mengejar ke arah beberapa player dan Kila yang hilang kali ini. Widi yang memang coba untuk dikomit oleh EVOS. Memang tumbang Widinya tapi bayarannya lumayan mahal nih. Randy dan Ki sebagai sosok frontliner dari EVOS memiliki spawn time yang cukup panjang juga. Di saat Lord-nya sedang coba untuk langsung dicicil oleh tim Liquid. Oh! Hey, hampir masih ada 2 weakness point tapi Aran memberikan sebuah serangan balik dan Joe menyelesaikan itu semua. Berusaha untuk bisa kabur, masuk ke dalam tempat yang jauh lebih aman. Selamat kali ini Ronde. Selamat dan ternyata agak sedikit ngeriset dari Lord-nya ya. Dicicil lagi, Erlan-nya menghilang, kalah quantity harusnya membuat dari EVOS mereka hanya memilih untuk merelakan terlebih dahulu untuk Lord Enhance yang ini. Ya sejujurnya emang agak bahaya sih di posisi Erlan tersebut ya. Iya. Apalagi dengan Dangerous Grass map yang tentunya membuat bush yang ada ini jadi lebih banyak. Entah itu part keberapa, tapi emang final slash-nya udah ditunggu soalnya sama Aran. Jadi ya out of position dari Erlan, walaupun ada zaman force tapi tentunya bisa langsung di shutdown dengan mudah. Anyway udah ada Holy Crystal sebenarnya. Erlan udah punya damage, makanya dia harus lebih menjaga posisinya. Kalau nggak mau nanti benar-benar EVOS yang bakal menerima damage dari dia. Wait, hijaunya juga Oracle loh. Wow, sangat mengerikan pastinya untuk bagaimana durability yang bisa dimanfaatkan oleh Joe itu sendiri. Akan semakin pede lagi untuk fight ke arah backline dari Udah pasti EVOS. dong. Ya, apalagi ada cooldown, ada shield evac, ada heal evac. Dan seperti biasa ya buat yang bingung kenapa temennya Angela-nya yang bikin Oracle. Karena itulah efeknya. Kan heal-nya dari Angela, tapi yang nambah itu ke hero-nya. Oke, dan seperti apa lagi nih Kabuki, masalahnya susah ditangkap. Ki single target lock. Harus menentukan siapa yang bisa dioptimalkan untuk pick off power tersebut soalnya. Karena Kabukinya free banget dia punya nih Dosin Flower, dia selalu bisa di backup juga dengan Angela. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke dalam base turret di arah top lane dari EVOS.
Yap, itu dia Lordnya. Sudah masuk Joe. Akankah memberanikan diri? Tapi ada crossbow dengan siap untuk dia langsung keluarkan. Maka final slash terlihat di laman tersebut. Zaman Force kali ini ada Aran yang langsung mengkilat dengan sangat cepat. Widinya masih sanggup dan masih ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Bahkan sekarang crossbow tadi udah langsung dikeluarkan oleh Kabuki yang impact-nya begitu baik. Menghancurkan ke arah beberapa player dari pos itu sendiri. Menyisakan satu base turret di arah bottom lane. Dan hanya Aran yang tumbang. Akankah Super Wave Minion berikutnya akan dikawal juga oleh tim Liquid? Oke, masih ada 3 player yang siap untuk bisa mempertahankan lagi, tapi Joe dengan konser tunggal dan Zaman Pon dikeluarkan dan Joe-nya berhasil langsung dihilangkan, tapi pada berbeda. Widinya bertahan, Kabukinya pun masih ada bersama dengan Yaskiel. Oke, dan sepertinya masih coba untuk dipertahankan oleh EVOS, tapi Rodel satu terakhir, Kabuki. Bisakah dia bertahan? Erlan sepertinya tidak ada Chrono Dash tadi ya. Masih bisa untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid. Walaupun 3 base turret dari EVOS pun sudah luluh lantak semua. Dan tim Liquid mereka nggak bisa terlalu memaksakan kehendak sepertinya. Ini kalau boleh jujur ya, TLID udah harus respect sih sama damage-nya Rodel. Iya. Ini Rodel bisa ngasih efek burst sebanyak itu dalam satu area. Dan itu tadi ya, kalau mungkin teman-teman notice, Kabuki udah ke-trigger loh untuk crossbow meteornya. Next, kalau misalkan Kabuki dalam posisi yang salah dan gak dalam keadaan crossbow of tank, itu udah pasti bakal tumbang. Ya, dan yang paling penting adalah ini belum ada poin dan sama sekali dari Roundel. Dan kayak lingkaran kuning di kaki Roundel alias Molina's Gift itu yang memberikan second chance. Itu harus diperhatikan sama tim Liquid. Kan ya ini dia, Liquid harus bareng sama Lord. Atau kalau enggak, mereka harus paksa fight-nya di luar dari zona amannya EVOS. Karena damage-nya udah cukup loh. Yep. Dan Widi jadi orang terdepan, mencoba untuk bisa nge-trigger source yang dimiliki oleh pemain dari EVOS. Tapi mereka semuanya coba untuk mundur sedikit demi sedikit. Ada Reptiles yang memang sudah dibuka, tapi wet minion dari arah manapun sudah cukup membuat pemain-pemain dari EVOS repot. Yap, itu dia ada satu bantingan langsung dilakukan. Winter Crown dari Widi langsung saja menghancurkan keseluruhan dari strategi yang dihasilkan. Rodelnya pun masih bisa selamat. Albert yang berusaha bisa menyelamatkan diri, tapi Albert berhasil kabur. Erlan Rico! Erlan. Erlannya selamat. Hampir banget ya, recall-nya bisa terdeteksi oleh tim Liquid. Dan Ki yang menghilang. Pengejaran yang dilakukan menuju ke arah Albert yang dimana Albertnya masih selamat. Tapi tim Liquid memilih yang pasti-pasti aja, yaitu adalah Lord yang mereka amankan. Dan itu yang kita bilang tadi ya, mereka emang harus paksa fight-nya di luar dari zona amannya EVOS. Yap. Dan seperti biasa EVOS dengan defense-nya, mereka adalah tim yang paling sering menciptakan comeback yang bahkan seolah-olah mustahil. Oke. Tapi buat sekarang, mereka harus melakukan hal tersebut lagi. Yap. Kenapa? Karena TLID bakal merge bareng sama Lord. Dan kalau nggak ke defense, itu bakal endgame. Dan masalahnya juga tadi, satu buah Winter Crown itu merubah segalanya. Widi tahu dia yang bakal dimakan. Dia pancing dan akhirnya dia berhasil untuk men-trigger banyaknya resource dari EVOS. Yeah. Dan free untuk Kabuki. Dan ingat timingnya pas loh, itu kalau telat dikit, Widinya hilang, tuker sama Ki. Walaupun TLID dapetin Lord, tapi ya agak sedikit rugi ya untuk teamfight-nya. Yep. Oke, dan kali ini Lord masih coba untuk dikawal perlahan juga oleh tim Liquid. Dari line push akan dimaksimalkan dan defensif seperti apa dari EVOS yang bisa mereka lakukan. Ya itu dia, Aran tadi dengan Pages yang boleh maju ke depan. Akan seperti apa lagi, ada final stress apa tahu dia tadi konek karena beberapa player. Sekarang Rodel yang langsung berhasil dihilangkan dengan saja Zaman Forcia. Di depan berbeda, Albertnya down, Joe-nya menghilang. Sementara masih ada beberapa player dan transform yang dihasilkan oleh Kabuki membuat mereka harusnya berhasil memenangkan di game yang pertama.